Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, ini nama saya Deandi Zahran dari kelas 3A. Sini saya akan menampilkan hasil summary dari pertemuan sistem operasi yang ke-10. Di sini materi tentang memori virtual ya, dan latar belakangnya itu pelaksanaan manajemen memori pada intinya adalah dengan menempatkan semua bagian proses yang dijalankan ke dalam memori sebelum proses dapat mulai dieksekusi. Dengan demikian, semua bagian proses tersebut harus memiliki alokasi sendiri di dalam physical memory. Lah, apa bisa eksekusi dilakukan hanya pada bagian program yang sudah di memori saja? Tentu saja bisa jawabannya, dengan syarat physical dan logical memory dipisahkan seperti gambar yang di sebelah kiri ini. Nah, kemudian ada virtual memory. Ini adalah suatu teknik yang memisahkan antara logical memory dan logical memory dan physical memory. Memori virtual dapat diimplementasikan dengan dua cara, itu demand paging. Demand paging yaitu dengan menerapkan konsep pemberian halaman pada proses. Dan yang kedua itu dengan demand segmentation. Lebih kompleks, diterapkan ukuran segmen yang bervariasi. Nah, di sini ada keuntungan pemisahan dari logical memory dan physical memory, yaitu ukuran logical space bisa lebih besar dari ukuran physical address space-nya. Dan kedua, ada hanya beberapa bagian di program yang di-load ke memori. Tiga, pembuatan proses baru lebih efisien. Ini keempat, lebih banyak program yang berjalan secara concurrent atau secara bersamaan. Yang kelima, butuh lebih sedikit input atau output untuk meload sebuah proses. Yang keenam, ada space dapat dibagi untuk beberapa proses. Kemudian ada on-demand paging ya. Pada on-demand paging, sebuah page dibawa ke memori hanya ketika dibutuhkan saja. Jadi page yang tidak dibutuhkan itu tidak akan dibawa ke memori. Dan ada juga perpaduan swapping dan paging. Dan ada konsep lazy swapper, yaitu jangan swap page ke memori kecuali page itu dibutuhkan. Kemudian yang ketiga ada swapper yang berhubungan dengan page swapping yang disebut pager. Di sini ada gambar main memoria ya. Keuntungan metode ini ialah hanya butuh sedikit memori, karena hanya page yang dibutuhkan saja yang di-load ke memori. Dan juga lebih sedikit input-outputnya, kemudian lebih banyak free memory, dan juga lebih banyak proses yang bisa dijalankan secara bersamaan. Nah, di sini ada konsep dasar on-demand paging. Demand paging pada prinsipnya hampir sama dengan permintaan paging. Hanya saja page tidak akan dibawa ke dalam memori fisik sampai ia benar-benar diperlukan. Untuk itu, diperlukan bantuan perangkat keras untuk mengetahui lokasi dari page yang saat ia diperlukan. Page diletakkan di memori hanya jika diperlukan. Hal ini menyebabkan kebutuhan input-output lebih rendah, kebutuhan memori lebih rendah, respon lebih cepat, dan lebih banyak user yang menggunakannya. Proses disimpan di memori sekunder atau disk. Jika proses akan dieksekusi, maka di-swap ke memori. Menggunakan lazy swapper untuk melakukan swapping bila page tersebut akan digunakan. Yang berarti sebuah page tidak pernah ditukar ke memori kecuali page itu diperlukan. Jika page diperlukan, maka akan dilakukan acuan ke page tersebut, tetapi jika acuan invalid, maka dilakukan penghentian. Kemudian di sini ada valid dan invalid bit ya. Digunakan V untuk valid dan I untuk invalid pada page table. Di gambar yang ini. Jika page itu valid, maka page itu berada di memori. Dan jika page itu invalid, maka tidak ada di memori. Ada dua kemungkinan, yaitu page belum di-load ke memori dan page tersebut tidak berhak diakses ke proses tersebut. Akses pada page dengan invalid bit ini disebut dengan page fault. Kemudian ada contohnya ya. Nah, sini page awal dieksekusi hanya load page 025 ke main memory. Ini ya, page 0, 2, dan 5. Bits valid untuk page 025. Dan kedua, saat terjadi eksekusi, CPU harus mengakses data di page 2. Dan pertama kita cek page table page 2 valid. Kita lihat ya page 2 ininya 6 dan nilainya V ya, berarti valid, menggunakan valid. Nah, akses langsung ke physical memory. Kita pindahkan ke physical memory. Kemudian CPU harus mengakses data di page 1. Terus kita cek page 1. Ini invalid ya. Berarti invalid. Dan sama dengan invalid itu tadi kan kata di atas sebut kalau page dengan invalid bit disebut dengan page fault. Maka di sini
Yang page 1 itu disebut page fault karena invalid dan jalankan prosedur penanganan page fault. Nah, di sini ada cara penanganan page fault itu. Yang pertama, ketika terjadi page fault, maka eksekusi dihentikan sementara karena OS trap. Yang kedua, cek kedua kemungkinan penyebab page fault. Bisa jadi page belum di-load ke memori dan page tersebut tidak berhak diakses. Dan ketiga, jika invalid karena belum di-load, maka ambil page dari backing store. Kemudian pindahkan page tadi ke frame base, kemudian reset page table, dan restart instruksinya. Nah, sini ada page remain policy ya. Ada performance atau failed page fault ratio bergantung pada page replace policy agar page fault rate atau PVR sekecil mungkin. Jadi pemilihan polisi untuk page replacement sangat kritis terhadap performa sistem keseluruhan. Dan ada swap space. Ini aspek penting dalam demand paging untuk menangani penggunaan swap space atau ruang disk yang digunakan untuk swap. Kemudian, suatu bagian dalam disk dijadikan swap space atau di luar sistem file sebagai penyimpanan virtual memory. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.